Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari tulisannya akun Twitter @agilrsaputra. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini yaitu sebuah kisah yang berjudul Mule. Bapak yang sudah meninggal pulang lagi ke rumah saat malam menemuiku untuk menyampaikan sesuatu. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Malam itu, Sabtu Pahing pertengahan Juni tahun 1990. Bau minyak wangi serimpi atau minyak mayat masih tercium semerbak di ruang tengah. Ruangan di mana tadi jenazah bapak direbahkan. Orang-orang masih duduk bersila di atas tikar yang terbentang di ruang tamu, mengobrolkan hal basa-basi tentang kehidupan. Sudah sore tadi bapak dikuburkan. Sedih bercampur lega, sedih karena bapak sudah tiada. Tapi lega karena akhirnya bapak bisa lepas dari penderitaannya selama kurang lebih 2 tahun belakangan ini. Aku berjalan keluar rumah, menghampiri kerumunan orang yang tengah duduk di bawah tenda di depan rumahku. "Sini Kir," panggil Naryo, kawan sebayaku yang sedang duduk di ujung. Sambil menghela nafas panjang, aku berjalan menghampiri dan duduk di sampingnya. "Yang sabar ya," ucapnya sambil sedikit memegang bahuku. Sambil tersenyum, aku pun menyambut baik kata-kata dari temanku itu. Kata-kata yang sedari tadi selalu diucapkan oleh orang-orang kepadaku. Aku pun mengobrol dengan Naryo, membicarakan hal remeh-temeh dengan sedikit candaan yang sepertinya memang coba dia selipkan untuk menghiburku. Entah berapa batang rokok dan berapa sesapan kopi yang aku dan Naryo habiskan, yang jelas tidak terasa. Malam sudah semakin larut. Satu persatu tetangga mulai berpamitan untuk pulang. Hingga akhirnya sekira pukul 1 dini hari, Naryo pun juga sudah tidak kuat menahan kantuknya. "Aku pulang dulu ya Bel," ucapnya sambil berdiri membenarkan sarungnya dan menepuk pundakku. Suasana sudah semakin sepi. Aku pun beranjak masuk kembali ke dalam rumah dan sayup-sayup masih terdengar obrolan di arah belakang rumah. Suara Pak Dekarjo dan Lek Manto, kakak dan adik mendiang bapakku. Aku yang masih belum ingin tidur pun berjalan menghampiri Pak Ade dan pamanku. Dari balik ambang pintu dapur terdengar percakapan yang cukup serius antara Pak Ade dan paman. Entah apa topik yang sedang mereka bicarakan. Yang jelas, di situ nama bapakku beberapa kali disebut. Sini Kir," kata Pak Ade yang melihat aku mengintip di pintu. Aku pun duduk di antara mereka, yang kembali saling berbicara, meneruskan obrolan yang sempat terpotong oleh kedatanganku. Ku ambil sebatang rokok milik Pak Ade dan kunyalakan seraya menyimak obrolan mereka. "Jangan aku Mas, aku tidak berani. Keris itu harus diberikan kepada orang yang sudah diberikan mandat," kata Lek Manto menanggapi salah satu pernyataan Pak Dekarjo. Sesaat batinku berpikir, jangan-jangan keris milik bapak. Batinku yang semakin memperhatikan pembicaraan Pak Ade dan paman. "Berarti Sukirno," ucap Pak Ade sambil membalik memandangiku. "Apa Pak Ade?" jawabku. "Itu loh, keris milik Mbah Kakung yang diwariskan ke bapakmu. Menurut perintah, itu harus diberikan kepadamu," kata Pak Dekarjo yang langsung aku sanggah. Tidak Pak Ade, aku tidak ingin berurusan dengan hal seperti itu." "Tapi ini mandat nak, dari almarhum Mbah Kakung," kata Pak Ade kembali menegaskan. Mendengar kata Mbah Kakung disebut, membuat sedikit berpikir kembali mengingat sosoknya yang sangat hangat dan flamboyan menyayangiku. Di sini aku pun tidak bisa menolaknya dan belum juga mengiyakannya, dan dengan beralasan mengantuk,
aku pun meminta izin ke Pakde dan pamanku itu untuk masuk ke dalam kamarku. Sebenarnya hanya untuk keluar dari pembicaraan ini saja. Baru tadi bapakku meninggal, yang dibahas sudah yang tidak-tidak. Kayak tidak ada hari lain saja. Gerutuku dalam hati sambil berjalan menuju kamarku. Saat aku berjalan, sempat aku lihat dari luar pintu kamar ibu yang sedikit terbuka. Tampak ibu sudah tertidur bersama Bude, istri Pakde Karjo di sampingnya. Ku tengok dia sebentar dan aku pun kembali berjalan masuk ke kamarku. Aku merebah memandangi langit-langit kamar, merangkai kenyataan yang masih seperti mimpi. Beberapa detik kadang aku terlupa jika bapak sudah tiada. Hingga perlahan rasa kantuk pun memaksaku untuk tidur. Aku pun terlelap di malam itu. Singkat waktu aku terbangun di subuh hari. Aku menoleh sambil mengusap mataku dan disinilah aku dibuat terkejut ketika melihat kursi roda bapak sudah berada tepat di samping ranjangku. Beberapa saat aku masih mencoba mencerna, namun seketika aku tampar wajahku sendiri. Astagfirullah. Siapa yang menaruh kursi roda ini di sini? Terburu aku keluar kamar, mencari ibu yang sepertinya sudah terbangun dan berada di dapur bersama Bude. Ibu, siapa yang menaruh kursi roda bapak di kamarku? Tanyaku sedikit menyentak. Ibu dan Bude tampak kebingungan mendengar kata-kataku itu. Yang benar saja kamu, masa kursi roda di sini bisa berjalan sendiri ke kamarmu? Kata ibu sambil berjalan membuka pintu gudang yang berada di dekat dapur. Dan seketika ibu terdiam, kembali menoleh ke arahku dan Bude yang berdiri di dekat situ. Ada apa, Dek? Kata Bude seraya mendekat dan ikut melihat ke dalam gudang. Kursinya tidak ada, Mbak, kata ibuku sambil beranjak dan sedikit berlari menuju kamarku, diikuti oleh aku dan Bude. Sesampainya di dalam kamarku, ibu hanya terdiam sambil memegangi gagang kursi roda bapakku itu. Bude pun mendekat dengan memegang pundaknya. Terlihat ibu menahan air matanya seraya menuntun kursi roda itu keluar dari kamarku. Dan aku hanya tercengang melihatnya. Beberapa saat setelah ibu dan Bude keluar, aku pun duduk di ranjangku. Dengan perlahan kesadaranku yang mulai kembali, aku ingat betul. Memang dulu setiap pagi bapak selalu masuk ke kamarku, membangunkanku dan memintaku untuk mengantarnya berjemur di depan rumah dengan kursi rodanya itu. Bagaimana kursi roda itu bisa masuk ke kamarku? Hampir seharian penuh aku mencari alasan logisnya dengan bertanya kepada kerabat yang semalam berada di rumah. Namun sama sekali aku tidak menemukan jawaban yang masuk akal. Bahkan aku sempat merasa sedikit sakit hati dengan sepupuku yang menanggapi cerita itu dengan berkata kalau orang meninggal sebelum 40 hari, arwahnya masih bergentayangan di sekitar rumahnya. Dipikir bapakku setan gentayangan apa? Batinku waktu itu. Pasti ada orang iseng yang menaruh kursi roda itu. Itulah alasan masuk akal yang masih berada dalam pikiranku waktu itu. Hari pun silih berganti dengan biasa saja. Acara doa 1 hari hingga menuju 7 hari berjalan lancar sewajarnya, walau Pakde dan paman terus saja menyuruhku agar menerima keris itu yang lama-lama membuat aku sedikit muak dan risih. Kenapa harus sekarang dibicarakan? Ini kan masih masa berkabung, pikirku menggerutu. Hingga sampailah aku pada malam di mana semua teror berawal. Tepatnya 8 hari setelah kepergian bapak, aku dan ibu sudah selesai berberes, menggulung karpet di ruang tamu dan menata meja kursi seperti sedia kala. Tenda di depan rumah juga sudah diturunkan sore tadi. Tidak lupa juga ibu melipat kursi roda bapak dan memasukkannya ke dalam gudang. Sekira pukul 10 malam, ibu masuk ke dalam kamarnya. Begitu juga dengan aku yang langsung menghempaskan tubuhku di atas kasur. Semua akan baik-baik saja, kataku sambil melipat kedua tanganku dan menjadikannya bantal. Menit berlalu, mengantarkanku kepada rasa kantuk. Aku pun memejamkan mata yang sudah mulai berat ini. Hingga tidak terasa aku pun terlelap dan bermimpi. Ya, seperti dugaan kalian semua. Aku bermimpi tentang bapak. Dia mendatangiku di sebuah lembah dekat rumah sambil membawa bungkusan hitam yang dipegang oleh kedua tangannya.
Ini harus diterima, ucap bapak menyodorkan bungkusan itu dalam mimpiku. Apa ini pak? Jawabku seraya menengadahkan kedua tanganku untuk menerimanya. Seperti mimpi bertemu orang yang sudah meninggal yang dialami oleh kebanyakan orang. Aku saat itu awalnya benar-benar tidak menyadari kalau bapak sudah tiada. Baru ketika aku benar-benar memegang bungkusan itu, di situ aku seketika menyadari jikalau bapak sudah meninggal. Astagfirullah, bapak! Teriakku spontan hingga tidak sengaja aku melepas dan menjatuhkan bungkusan itu. Dan bersamaan dengan itu, aku terbangun. Sampai terperajat dengan keringat bercucuran. Hela nafasku lega, ternyata ini hanya mimpi. Namun ternyata kelegaan itu tidak bertahan lama. Ketika beberapa saat kemudian, aku mendengar enggahan nafas yang sepertinya berasal dari bawah ranjangku. Suara apa itu? Bisikku. Dengan keadaan itu sebenarnya aku masih mencoba untuk berpikir rasional dan menganggap itu adalah suara kucing atau entahlah. Namun rasionalitas itu malah membuatku penasaran dan ingin memeriksa apa yang ada di bawah ranjangku ini. Tidak mungkin aku bisa tidur lagi kalau aku tidak memeriksa apa yang ada di kolong ranjangku. Batinku seraya bergeser pelan ke ujung tempat tidur. Suara enggahan nafas tidak bertuan itu masih terdengar, seakan memaksaku untuk memeriksanya. Perlahan aku pun turun dari ranjangku dan memeriksa sumber suara itu. Dan apa yang aku lihat? Wajah yang sangat aku kenal muncul tengkurap di bawah kolong ranjangku. Ya, itu bapak. Tatapannya sayu memandangku. Aku hanya bisa mematung, tidak bisa apa-apa. Sungguh keadaan yang tidak bisa digambarkan. Kakiku bergetar, nalarku terkacaukan. Hingga entah berapa lama kemudian, wajah bapak di kolong ranjang itu perlahan membayang, semakin kabur dan menghilang. Baru setelah itu aku bisa bergerak. Sambil berjalan keluar aku menangis. Ingin teriak namun tidak bisa. Langkahku terasa sangat berat. Dengan sekuat tenaga aku berjalan menuju kamar ibuku dan aku ketuk dengan sisa tenagaku. Bu, ucapku dengan sedikit terbata. Hingga beberapa saat kemudian ibu membuka pintu. Melihatku yang sudah berurai air mata dan tampak ketakutan. Kenapa Kir? Kenapa? Kata ibu sambil meraihku dan mengajakku masuk. Berulang kali ibu mengulangi pertanyaan itu yang waktu itu rasanya sulit mulutku untuk menjawabnya. Hingga setelah ibu memberikanku air putih, barulah di situ aku mulai bisa bicara. Bapak bu, bapak, kataku yang masih menangis. Bapak kenapa? Bapak kenapa? Bapak itu sudah tenang nak, jawab ibu sambil memegang kedua bahuku. Bapak ada di bawah kolong bu, jawabku dengan tangis yang semakin tidak terbendung. Nyebut Kir, nyebut, kata ibuku yang kini memelukku. Tapi aku melihat bapak di bawah kolong bu. Entah bagaimana tepatnya suasana malam itu. Yang jelas setelah itu ibu mengajakku untuk memeriksa di bawah tempat tidurku. Ayo, coba ibu mau lihat, kata ibu sambil menyeretku berjalan menuju kamarku. Dan setelah sampai di sana, makanya kamu itu yang ikhlas. Kasihan bapak di sana kalau kamu tidak ikhlas, kata ibu sambil menyingkap spray dan memeriksa di bawah kolong tempat tidurku. Aku hanya terdiam sambil mengusap air mataku. Percuma saja sepertinya bila aku jelaskan. Ibu pun menyuruhku untuk kembali tidur, meninggalkanku di kamar. Dengan sedikit ragu aku pun kembali naik ke atas tempat tidur sambil kurai tasbih yang berada di meja. Kurebahkan tubuhku. Kupejamkan mataku dengan pikiran yang sebenarnya masih berkutat dengan hal yang tadi baru saja terjadi. Apa benar itu bapak? Batinku berdebar. Kutengok ke arah jam dinding yang sudah hampir menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana tampak senyap dan aneh. Dingin menusuk tubuh. Kutarik selimutku dan kupejamkan mataku kembali, berharap aku bisa tidur lagi. Entah berapa lama menit berlalu, dengan aku yang masih saja terjaga. Berulang kali aku membolak-balikan posisi tidurku untuk mencari yang ternyaman. Namun nyatanya aku tidak juga bisa terlelap. Pikiranku masih saja berada di bawah tempat tidur.
hingga terdengar suara lagi, namun kini berasal dari balik jendela. Tak, tak, tak. Jendela kamarku diketuk, seperti dijentik dengan jari. Pikiranku sudah macam-macam. Dengan perlahan aku menoleh ke arah jendela di sudut kiri kamarku itu. Yang bodohnya hanya bertiraikan kelambu. Tak, tak, tak. Ketukan itu terdengar lagi, dibarengi dengan bayangan hitam yang berdiri di baliknya. Aku tidak begitu yakin karena memang suasananya agak gelap. Namun ketika bayangan hitam itu mulai semakin mendekat di balik kaca, semua tampak jelas dan Kir, Sukir. Suara dari balik jendela itu memanggilku, dan itu adalah suara bapak. Aku yang terkejut sontak memalingkan tubuhku. Dengan ketakutan kututup kedua telingaku. Kir, Sukir. Suara bapak masih terdengar terus memanggilku. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ucapku terus menerus. Karena suara bapak masih saja terus memanggilku, aku pun bangkit dan berlari keluar dari kamar. Ampun! Teriakku tergopoh-gopoh berlari menuju kamar ibu. Bapak, Bu, bapak! Ucapku gelagapan seraya menggoyangkan tubuh ibu yang sedang tertidur itu. Ibu pun terbangun dan segera memelukku. Nyebut, Kir, nyebut, kata ibu mencoba menenangkanku. Kamu tidak mau merawat keris Mbak Kakung kan? Tidak apa-apa, tidak bisa dipaksakan, tapi kamu harus sanggup seperti ini terus. Tidak apa, ibu tetap mendukung keputusanmu. Nanti ibu bantu cara melewati ini semua, kata ibu yang seketika membuatku berhenti menangis dan kebingungan. Malam itu pun aku tidur bersama ibu dengan perasaan dan pikiran yang masih kacau. Akhirnya aku pun terlelap di pelukan ibu bak masa kecil dulu. Singkat cerita, aku pun terbangun keesokan harinya dengan badan yang terasa tidak enak. Kepalaku pusing dan semua bagian tubuhku terasa sakit. Mungkin ini karena kejadian semalam, batinku. Aku menoleh ke samping. Ibu sudah tidak ada di sampingku. Oh, ibu sudah bangun duluan. Batinku seraya bangkit dengan payah dari tempat tidur. Samar-samar aku mendengar suara orang yang tengah berbincang. Sepertinya itu Pak Dekarjo dan Lek Manto yang sedang mengobrol dengan ibu di ruang tamu. Ngobrolin apa mereka? Pasti tentang keris itu lagi. Batinku yang kembali duduk di atas tempat tidur karena tidak tahan dengan pusingnya kepalaku. Tidak selang berapa lama ibu masuk ke kamar dan memintaku keluar untuk menemui Pak Ade dan Paman. Dengan sedikit dipapa aku keluar dari kamar berjalan menuju ruang tamu dan duduk di hadapan Pak Dekarjo dan Lek Manto. Sebuah keris tergeletak di atas meja dengan kain putih yang menutupi seluruh bagiannya. Ini kerisnya, Kir, ucap Pak Ade dengan pandangan yang memohon. Entah apa yang aku pikirkan. Dengan sadar aku ambil keris itu, kubuka temali dan kain kafan yang membalutnya. Bau minyak klenik mencuat membaui seisi ruangan. Dengan agak gemetar ku cabut bila keris itu dari sarungnya. Ku pandang setiap balik sisinya. Dan dengan aneh, mendadak tubuhku bercucuran dengan keringat. Aku menyadari tubuhku yang tadi terasa sakit, kini tidak lagi. Begitu juga dengan peningku yang begitu saja menghilang. Karena aku merasa aneh, kulemparkan kembali keris itu di atas meja tanpa menutup bilahnya. Bagaimana? Apa yang kamu rasakan? Tanya Pak Ade kepadaku. Aku masih ragu untuk menjelaskan apa yang aku rasakan saat itu. Kualihkan saja dengan aku yang bercerita tentang kejadian semalam. Pak Ade, Paman dan Ibu tampak mendengarkan ceritaku dengan seksama. Yang di akhir aku tutup dengan pertanyaan. Apa harus aku yang merawat keris ini? Persis kui, persis, kata Lek Manto yang terdengar tidak nyambung dengan pertanyaanku tadi. Persis gimana, Paman? Tanyaku mengernyitkan dahiku. Ya persis seperti yang dialami bapakmu waktu dulu akan menjadi pewaris keris ini, ucap Paman yang berlanjut dengan ceritanya. Ternyata dulu bapak juga seperti aku. Sempat tidak mau menerimanya dan mengalami gangguan hampir mirip dengan apa yang aku alami. Apa aku terima saja mandat ini? Pikirku setelah mendengar sepenggal cerita dari Lek Minto itu. Namun belum sempat aku menjawab, ibu langsung menyela.
Tapi ini juga tidak bisa dipaksakan toh. Apa tidak bisa kalian saja yang merawatnya? Tanya ibu yang mulai sedikit emosi. Tidak bisa dek, tidak bisa. Ini sudah mandat turun-temurun. Kalau masalah merawat, nanti aku sama Minto ikut membantu. Tapi keris ini harus ada pewarisnya dulu sebelum 40 hari. Jawab Pak Ade. Tapi supir ini kan kuliah. Tahun depan kalau dia jadi dukun, apa tidak mengganggu sekolahnya? Aku yang menghadapi bertahun-tahun ya, Mas Parman. Didatangi orang yang ingin meminta tolong, tidak tahu waktu, kadang larut malam. Ya kalau pada ngasih uang, palingan gula sama teh, kata ibu yang tidak setuju. Sekali lagi ya Mbak Ayu, ini sudah mandat keturunan keluarga Sosro Miharjo. Mbah Kakung, Mas Parman itu bukan dukun, hanya orang yang dibekali kelebihan untuk menolong orang. Kalau masalah upah atau uang, itu memang aturannya tidak boleh menerima. Lawong ini ilmu ikhlas, bayarannya ya pahala dan keberkahan, kata paman kini berbicara. Satu fakta yang belum aku ceritakan di awal adalah sedikit berubahnya bapak setelah Mbah Kakung meninggal. Mungkin sekira 4-5 tahun yang lalu, beliau mendadak sering didatangi oleh orang-orang yang dalam tanda kutip ingin meminta pertolongan dengan cara tidak lazim. Dari orang sakit, orang kesurupan, sampai orang-orang penting. Aku tahu itu. Aku juga tahu Mbah Kakung dicap sebagai orang pintar, dan bapak bisa jadi juga seperti itu. Tapi aku dulu tidak peduli. Bukan secara harfiah, tapi memang aku tidak ingin tahu saja dan sama sekali tidak tertarik. Berarti dulu bapak juga didatangi Mbah Kakung seperti aku, kataku di sela perdebatan antara Lek Minto dan ibu. Perdebatan pun berhenti sejenak dengan Pak D yang menanggapi pertanyaanku itu. Yang mana intinya mau ataupun tidak mau, aku menerima ini. Bapak tetap akan terus datang, namun dengan tendensi atau motif yang berbeda. Tetap saja datang-datang juga, batinku. Obrolan pun berakhir buntu. Dengan ibu yang masih kekeh tidak setuju, aku menerima mandat ini. Dan sebagai anak yang menuruti orang tua, aku pun tidak mengiyakannya. Kalau ibu tidak setuju, aku juga tidak bisa menerimanya. Pungkasku mengakhiri pembicaraan ini. Hingga tidak selang beberapa lama Pak D dan paman pun pulang, membawa kembali keris itu dengan pesan di akhir yang mengatakan, cepat atau lambat aku mau tidak mau, pasti akan menerima keris itu. Waktu menunjukkan pukul 10 pagi, ibu menyuruhku untuk mandi dan setelah itu kita makan bersama. Emang ibu ada uang untuk aku kuliah? Tanyaku kala itu di atas meja makan. Ada nak, ada tabungan bapak itu lumayan banyak. Cukuplah untuk kamu kuliah dan kamu nikah kelak, jawab ibu sembari menyuap nasi ke dalam mulutnya. Aku pun mengangguk sejenak dan kembali makan. Terlintas keraguan dalam pikiranku tentang omongan Pak D tadi. Perihal sosok yang menyerupai bapak itu akan terus datang. Apa aku kuat ya bu, kalau kejadian seperti semalam itu terjadi lagi? Kuat nak, kamu harus kuat. Imanmu harus teguh. Asal kamu tahu, yang semalam menemuimu itu bukanlah bapak, hanya jin yang menyerupai almarhum bapakmu saja. Orang beriman mestinya tahu akan hal itu, kata ibu yang mulai sedikit menguatkanku. Makan pun selesai. Ku bawa piring bekas makanku ke dapur, dan setelah itu aku bersantai di belakang rumah sambil menyesap kopi dan menghisap rokok. Sambil melamun dan menikmati, ingatanku mulai merangkai runtutan kejadian semalam. Bisa gitu ya? Batinku yang masih belum menerima nalarku kalau tadi malam aku melihat sosok yang menyerupai almarhum bapak mendatangiku, memanggil-manggil dan seperti menerorku. Baru 9 hari yang lalu bapak disemayamkan. Jika kata orang, sebelum 40 hari arwah orang yang meninggal akan berada di sekeliling rumah dan orang terdekatnya. Apakah yang semalam mendatangiku adalah benar arwah bapak? Atau aku lebih baik mempercayai kata ibu, bila itu hanyalah jin yang menyerupai bapak saja? Aku pun tidak bisa memastikannya. Yang jelas, apa yang aku lihat semalam adalah wajah bapak yang sangat aku kenali. Hari ke-9 sepeninggal bapak, adzan Isya baru saja selesai berkumandang
aku tengah duduk di ruang tamu bersama ibu yang tengah menjahit. Seraya menyesap rokok, pikiranku masih saja tentang obrolan pagi tadi bersama Pak Ade dan Paman, perihal keris itu. Ngerokoknya itu dikurangi, belum kerja kok ngerokoknya banter, kata ibu tiba-tiba membuyarkan lamunanku. Ya ndak apa-apa toh Bu, yang penting kan di rumah, ngerokoknya nggak sembunyi-sembunyi, jawabku sambil bercanda. Oh anak nakal, itu obatnya diminum dulu, biar nanti tidurnya enak, jawab ibu sambil menunjuk obat di meja yang tadi baru saja ia beli. Aku pun meminum obat itu dan kini rebahan di kursi, sekedar untuk menemani ibu sembari membaca majalah-majalah lama yang aku ambil dari rak meja. Menit pun berganti jam. Efek obat yang aku minum membuatku merasakan kantuk. Kusingkap majalahku sebentar untuk melihat ibu yang masih belum selesai menjahit. Inginku masuk ke kamar dan tidur, tapi rasanya tidak tega meninggalkan ibu sendirian di ruang tamu. Aku merem sebentar ya Bu, nanti kalau ibu sudah selesai, tolong aku dibangunkan, ucapku sambil menutup wajahku dengan majalah yang kubaca. Ibu sempat menyuruhku untuk masuk saja kalau memang aku sudah mengantuk, tapi rasanya terlalu malas badan ini. Kalau harus beranjak sekarang, aku pun tidak terasa terlelap, dan entah berapa lama mata ini terpejam, tiba-tiba terdengar suara batuk yang membangunkanku. Terdengar suara batuk. Aku agak sedikit terkejut. Dengan sayu aku buka majalah yang menutupi mukaku ini. Dan apa yang aku lihat? Bapak, ya benar Bapak. Kini duduk di kursi di mana tadi ibu berada. Sempat sejenak aku mencermati, memastikan ini bukanlah halusinasi. Dan sepertinya memang benar wujud Bapak kini ada di hadapanku. Semua tampak jelas karena cahaya lampu di ruangan itu cukup terang. Sontak aku palingkan pandanganku ke arah lain, meski nyatanya ekor mataku tetap bisa melihat bayangnya. Aku ingin sekali bangkit dari tempat itu dan berlari, tapi tubuhku seperti dikunci, tidak bisa bergerak. Suara batuk itu terdengar lagi, sangat mirip dengan batuknya Bapak dulu. Dan saat aku mencoba berdoa, ayat kursi yang terlantun di pertengahan, tiba-tiba Bapak memanggilku. Kir, Sukir, anak lanangku, kata sosok yang menyerupai Bapak itu. Panggilan itu seketika membuatku berhenti berdoa. Terkejut dan seperti tersedak ludah sendiri, aku terbatuk hingga jatuh dari kursi dengan mata yang masih sengaja aku pejamkan. Sukir, Kir, Sukir. Panggilan itu kembali terdengar. Di sini aku yang sudah tidak kuat, mulai berteriak minta ampun. Ampun Pak, maumu bagaimana Pak? Teriakku sambil menangis dan menganggap bahwa sosok itu benar-benar adalah Bapak. Tampaknya teriakanku ini didengar oleh ibu yang segera datang menghampiriku yang ternyata baru saja dari kamar mandi. Nyebut Kir, nyebut, kata ibuku yang melihat tertelungkup di lantai ketakutan. Ada apa Kir? Ada apa? Ucap ibuku lagi sambil meraih dan memapa tubuhku untuk bangkit. Tidak henti-hentinya aku menunjuk ke arah kursi itu, kursi di mana sosok yang menyerupai Bapak tadi duduk dan memanggil-manggil namaku. Bapak Bu, Bapak, ucapku menangis di peluknya. Ibu memapahku menuju kamar, memberikanku air putih dan menenangkanku. Ini dipegang, kamu harus bersikir, ucap ibu sambil meraih tasbih yang berada di meja samping ranjangku. Kamu harus kuat, itu bukan Bapak, itu hanyalah jin, kata ibuku lagi. Ibu keluar dan kembali lagi ke kamarku sambil membawa selimut. Malam ini dia akan menemaniku tidur di kamarku. Tanpa sepatah kata lagi, ibu pun mengunci pintu, mematikan lampu, dan merebah di sampingku. Dengan aku yang masih merasa shock dan tidak habis pikir dengan apa yang baru saja terjadi. Kenapa ini harus menimpaku? Batinku sambil menyerongkan tubuhku ke arah ibu dan membelakangiku. Jam berapa ini? Batinku seraya bangkit dan mengamati jam dinding di kamarku yang ternyata menunjukkan pukul 1 dini hari. Aku pun kembali merebah dan mencoba untuk memejamkan mataku. Tapi setelah apa yang aku alami tadi, tentu tidak semudah itu aku bisa tertidur. Rasanya was-was. Aku merasa seperti diawasi. Beda dengan ibu yang terlihat sudah pulas dan sedikit mendengkur.
Tetap ku coba memejamkan mata sambil berpikir hingga beberapa saat kemudian, jeglek, jeglek. Engsel pintu kamarku bergerak, disusul dengan suara orang yang memanggilku. Kir, Sukir. Tak tak tak. Itu adalah suara ibu yang memanggilku. Suaranya terdengar panik dan ketakutan. Kir, Sukir, ibu bukain, kata ibu yang tidak begitu keras dari luar kamarku. Seketika aku tersentak, tubuhku gemetar kebingungan. Kalau di luar adalah ibu, lantas siapa yang berada di sampingku ini? Di sisi lain aku mendengar suara ibu memanggilku dari luar, namun dalam bersamaan ada seseorang yang tadi aku yakini sebagai ibu, tidur di sampingku dengan bertutup selimut. Kir, Sukir, bukai. Tak tak tak. Ketuk suara ibu dari luar. Ibu yang berada di sampingku tidak bergeming, masih saja tidur mendengkur di sampingku. Mulai muncul keraguan dalam diriku. Apakah ini benar-benar ibu? Batinku. Dengan sisa-sisa keberanian, aku coba untuk membangunkan ibu yang berada di sampingku. Ku tepuk tubuh itu. Bu, ibu, ucapku seraya tanganku menyentuh tubuhnya. Dan beberapa saat kemudian, ibu pun menjawab tanpa memalingkan badannya. Apa sih, Kir, Kir? Ucapnya dengan suara bapak. Pikiranku seperti hilang sejenak. Aku terperajat mundur memepet tembok. Astagfirullah, ucapku terbata gemetar. Sosok ibu yang bersuara bapak itu kini menyingkap selimutnya. Dengan perlahan, wujudnya berubah. Ia berdiri dan menoleh. Suasana memang gelap, tapi aku cukup bisa melihat wujudnya. Kir, Sukir, ucapnya. Suara bapak, tapi tidak dengan wujudnya yang hitam dan besar. Sosok itu kini berdiri di depanku dan terus memanggil-manggil namaku. Kini aku hanya bisa berteriak. Sementara ibu yang sepertinya mendengar teriakanku kini tampak semakin kencang menggedor pintu. Buka, Kir, buka, teriak ibu dari luar kamar. Aku yang ketakutan kini menutup mataku seraya terus-menerus berteriak memanggil ibu. Tolong, Bu, tolong, kataku meringkuk di sudut tembok. Sempat terdengar ibu yang sepertinya ingin mendobrak pintu. Hingga perlahan pendengaranku mulai pengang. Tidak ada lagi yang bisa aku dengar selain suara bapak yang keluar dari sosok itu, menggema di telinga dan kepalaku. Suasana yang gelap itu juga perlahan semakin menggelap, gelap, sampai benar-benar gelap. Aku pun tidak sadarkan diri. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.